Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI Asif Postim. Sekarang kita di HNI BC Palembang 3 di kediaman rumah Pak Abdus Somad. Kita akan mewawancarai beliau, akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau, menggali inspirasi dari Pak Abdus Somad, ya. Nah, kita akan masuk dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau di fanpage Adi Fajria Mentor Halal Mart live streaming, dan nanti akan kita record juga ya. Di mana? Di channel YouTube Gen HNI Achiever. Oke, check it out. Kita masuk temu Pak Abdus Somad. Assalamualaikum. Masya Allah. Nih, HNI BC Palembang 3. Ini BC-nya Pak Abdus Somad ya. Sebelum masuk ke rumahnya kita mampir dulu ke BC-nya beliau. Katanya sih omsetnya di atas 500 juta terus nih, bahkan sempat 1 miliar. Oke guys, kita ke rumah Pak Abdus Somad. Hai. Salah satu prestasi Pak Abdus Somad dapat program PKM, program kepemilikan mobil dari HNI. Nih. Ya, Toyota Innova, lihat platnya BG777AS. Nama tim beliau 773 kali. Nih ya, keren kan Pak Abdus Somad tuh. Oke. Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat HNI Achiever Team? Alhamdulillah, hari ini saya berada di BC Palembang 3 di kediaman rumah Pak Abdus Somad. Siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Abdus Somad? Saya udah menantikan lama untuk bisa ketemu hari ini, ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdus Somad ya. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa ngobrol dengan beliau. Nah, kita akan lihat tuh bagaimana perjalanan Pak Abdus Somad, seorang buruh pabrik harian yang kemudian hari ini menjadi namanya sangat harum di dunia HNI gitu ya. Semua orang kenal dengan Pak Abdus Somad, dengan full power spiritnya, semangatnya, prestasi-prestasinya. Masya Allah, beliau adalah salah seorang ambasador leader club terbaik se-Indonesia, sedunia, dimanapun HNI berada. Wah, penasaran kan bagaimana kisah perjalanan Pak Abdus Somad? Dari awal ketemu HNI kemudian menjadi leader besar sampai hari ini. Oke, karena itu sahabat HNI, pastikan Anda tetap berada di fanpage Adi Fajria Mentor Halal Mart. Kemudian tag teman-temannya, tag mitra-mitranya, tag sahabat-sahabatnya, tag semua tim Anda, dan ajak mereka untuk nonton bareng, share ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar, inspirasi yang begitu banyak, motivasi-motivasi yang luar biasa, dan energi positif dari Pak Abdus Somad. Kemudian jangan lupa nih, nanti insya Allah live streaming hari ini akan kita record, kemudian akan kita tayangkan di channel YouTube Gen HNI Achiever. Ya, silakan Anda buka di channel YouTube Gen HNI Achiever, lalu jangan lupa untuk di subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi klip-klip video-video edukasi kita lainnya. Nah, di situ ada edukasi tentang kesehatan dari Dr. Fajria, tips-tips, produk talk, kemudian inspirasi-inspirasi leader-leader yang lainnya yang luar biasa. Ya, kemudian Anda bisa download, Anda bisa share, Anda bisa like, Anda bisa komen ya, supaya kita dapat motivasi. Silakan Anda komen apapun yang akan menambah motivasi buat kita untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Mungkin Anda punya usulan, tolong dong wawancarai leader ini atau bahas ini, boleh dong gitu ya. Dan juga nanti di-download di Facebook di YouTube kita itu ada kejutan berupa hadiah-hadiah menarik berupa produk-produk HNI. Oke, kita akan ngobrol dengan Pak Abdus Somad langsung dari kediaman rumah beliau ya. Yang wah, ini Masya Allah, barakallahu fik buat Pak Somad. Perjuangan panjang beliau selama di HNI dan membuahkan hasil yang Masya Allah ya. Ini bikin kita jadi makin semangat di HNI ya. Check it out. Salam sukses buat Anda. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HNI Achiever Team dimanapun Anda berada? Alhamdulillah,
hari ini saya bisa berkunjung ke rumah Pak Abdus Somad BC HNI 3. Ini hari yang sudah lama saya tunggu-tunggu, pengen ketemu dengan Pak Abdus Somad, kemudian mendapatkan inspirasi dan mendengarkan kisahnya. Nah, takdir Allah, siang hari ini Allah pertemukan langsung dengan salah seorang ambasador leader klub HNI yang namanya sudah sangat harum dan membahana di seantero HNI. Apa kabar Pak Abdus Somad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Pak Somad ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, ada 3 nama yang sangat populer. Yang pertama adalah Abdus Somad Al-Falembangi, Syekh Abdus Somad Al-Falembangi. Harum sekali namanya ya. Dia salah seorang mufti, ulama besar zaman dulu yang ulama-ulama Indonesia banyak sekali belajar ke sana. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Abdus Somad dari Riau, ya, dari Pekanbaru. Wah, ini sangat masyhur dan sangat terkenal di Indonesia hari ini. Nah, yang ketiga adalah Abdus Somad Depsah Sabar yang juga namanya sangat harum di HNI. Wah, beruntung sekali ya kita hari ini bisa ketemu dengan Pak Abdus Somad untuk mendengarkan bagaimana kisah beliau meniti karir bersama HNI. Nanti saya nggak perlu nyebutin prestasinya, biar Pak Abdus Somad sendiri yang nyebutin prestasi-prestasi besarnya. Tapi nih ya sahabat HNI, hari ini saya berada di rumah beliau dan ini butuh perjuangan yang panjang, dan ternyata sekarang Masya Allah ya, hasil perjuangan beliau nih nyaman banget di sini ya. Jadi motivasi buat kita. Dan sahabat-sahabat HNI semuanya, ini acara kita akan kita record di channel YouTube Gen HNI Achiever. Jangan lupa untuk di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi edukasi-edukasi yang lainnya yang lebih membahana lagi. Oke Pak Somad, gimana nih siang ini? Segar nih tampaknya? Alhamdulillah, ini Pak Adi berkat minum herba-herba. Masya Allah. Dan setiap hari rutin minum kopi sepel nih. Wah, ini minuman wajib kayaknya ya. Kita juga setiap hari alhamdulillah di kondisi pandemik ini Presiden Direktur kita Bapak Haji Agung Yulianto menyarankan kita untuk olahraga rutin. Masya Allah. Dan kita setiap pagi itu rutin sama anak-anak. Mantap, mantap. Jadi memang HNI itu bikin romantis ya, bikin mendekatkan dengan keluarga. Nah Pak Somad, gimana sih kemarin kita 2 pekan atau 3 pekan yang lalu sudah ngobrol sama Pak Slamet Pujiono ya. Saya puji Pak Slamet, apa kabar? Dan beliau menjelaskan pertemuan awal dengan Pak Somad itu dramatis, sentimentalis gitu ya, dan penuh dengan penuh dengan cerita yang kemudian membuat Pak Somad seperti ini. Gimana sih sebenarnya cerita awalnya Pak Somad? Tolong dong diceritain ke kita. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan perantara bisnis halal mat HNI ini. Jadi berbicara tentang bagaimana saya bergabung di awal itu, dulu ketika saya memulai aktif ini itu direkrut oleh namanya Pak Slamet Pujiono. Pak Slamet Pujiono. Sebelum ini juga sudah live ya. Ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Pak Slamet ya. Waktu itu saya direkrut, awalnya didiagnosa telapak tangan saya. Waktu itu saya masih jadi buruh Pak. Masih buruh ya? Di PMA, penanaman modal asing milik orang Jepang ya. Pabrik karet ya. Bagian ekspor impor. Kemudian karena kita sering ekspor di pinggir sungai Musi gitu kan, nah itu sering masuk angin. Iya. Waktu itu didiagnosa Pak Slamet, ini indikasi masuk angin katanya. Iya. Kalau mau sehat minum herba ini. Nah, kalau mau murah gabung katanya. Akhirnya saya gabung. Tapi setelah gabung itu saya vakum kurang lebih 3 tahun. 3 tahun vakum. Jadi kata kuncinya teman-teman para agen HNI kalau ingin sukses ya rekrutmen kuncinya. Walaupun mungkin hari ini dia belum aktif, tapi kalau itu memang catatan di Lauh Mahfuz bahwa dia adalah calon leader besar kita, maka insya Allah ya dia akan tetap jadi mitra kita. Walaupun ini sudah 3 tahun, padahal waktu itu saya 3 tahun kemudian setelah saya menikah ya, istri dapat musibah, kecelakaan, diserempet motor, disarankan pakai minyak herba sinergi. Pakai minyak herba sinergi ini. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh ya. Waktu itu lagi hamil anak pertama ya. Kemudian ketemulah Pak Hendra, Pak Hendra Kurniawan. Setelah 3 tahun itu?
ya setelah saya pakai minyak ini, ketemu Pak Hendra, kemudian waktu itu satu pengajian ya, dia ajaknya untuk ikut pelatihan. Waktu itu Pak Erwin mau ke Palembang. Oh, Pak Erwin ya, Direktur Marketing HNI sekarang. KHT ya, KHT. Jadi kami langsung ikut suami istri, kemudian langsung ikut pelatihan bisnisnya di malam harinya sampai jam 11 malam gitu ya. Dari pagi lanjut malam, kemudian kami istiqomah sampai sekarang. Masya Jadi teman-teman, kalau ingin sukses di HNI itu kata kuncinya adalah istiqomah. Jangan lihat Anda sekarang, tapi bagaimana Anda lihat masa depan Anda. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang adalah orang yang paling sukses di HNI ini. Yang penting biasa. Anda istiqomah, istiqomah memakai, istiqomah merekrut, istiqomah mengajak, tiada hari tanpa rekrutmen. Sampai hari ini pun sekelas saya setiap hari itu ada agenda rekrut. Jadi selama 24 jam itu kan kita harus meluangkan waktu minimal kalau Anda baru aktif di sini minimal 1 jam untuk HNI. Apa yang Anda lakukan 1 jam itu? Salah satunya adalah selain agenda belajar seperti hari ini Anda belajar, adalah agenda rekrutmen. Minimal 1 hari 1 aja rutin. Kalau sehari 1 artinya sebulan ada penambahan agen baru 30 orang. Nah itu Pak Adi. Luar biasa. Jadi awal mulanya gitu Pak Adi. Jadi nih 3 tahun direkrut oleh Pak Slamet Pujiono, ya, kemudian vakum 3 tahun belum bergerak sama sekali, ya tiba-tiba kemudian bergerak. Saya dengar nih Pak Somad, Pak Somad itu bergeraknya dari minus, dari minjem. Oh iya betul Pak Adi. Gimana tuh ceritanya Pak Somad? Jadi betul, ketika saya memulai aktif di awal itu kan ketika mau jadi stokis itu minjem Pak Adi. Minjem ya? Iya, tapi saya yakin suatu hari nanti saya bisa membalikannya ya modal itu. Karena jujur ya, tidak mungkin Anda melihat sekarang Pak Somad sudah sukses itu. Itu kan hasil dari perjuangan yang bertahun-tahun. Dulu kami pun hidup pun itu kalau mau tahu sejarahnya, lampu itu aja lampu nggak seterang ini Pak di lampu pakai lampu apa? Kalau zaman dulu tuh pakai minyak lampu ya. Iya, petromak ya. Masya Allah. Jadi kita mengalami juga seperti itu ya. Iya. Tapi saya yakin suatu hari nanti saya bisa sukses seperti Pak Rudi, seperti leader-leader yang lainnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Pak Rudi, Bu Dery, Pak Slamet, para mentor saya yang luar biasa yang telah membimbing saya sehingga kami bisa sukses sampai seperti ini hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Termasuk juga Pak Adi sebenarnya punya sejarah ya. Bagaimana beliau membuat, oh ini Pak Somad omsetnya sudah sekian, ini kalau sudah jadi ED, ini bonusnya bisa sekian gitu kan. Wah. Waktu itu saya masih SM, pangkat SM bonusnya 3,5 juta Pak Adi. 3,5 juta. Dilihatnya omset saya sekian, Pak Adi nyarankan segera jadi ED. Akhirnya saya kejar jadi ED, langsung jadi GED. Ya betul. Karena sudah ada 2 ED di bawah saya. ED waktu itu ada Pak Ali Akbar sama Pak Firdaus. Saya ucapkan juga besarnya hari ini selain dari support dari para mentor, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira juga kepada para tim di bawah. Para grupnya Pak Firdaus ada Pak Rijal, ada Pak Ustadz Helmi, ada Bu Sudarni, Pak Safi'i ada Bu Desria, ada Bu Darujia, Bu Priska, banyak LED-nya. BBG, Bukit Barisan Group ya. Wah, Jenpur ya. Di bawah grup istri ada Pak Faisal Pak Ulfi. Pangkal Pinang ya. Babel. Wah, insyaallah. Ada Iis di juga. Kemudian jalur yang ketiga Pak Ali Akbar, ada Pak Bengkalis, Dumai juga ada Pak Bengkalis, Dumai, Pak Ardina. Nah, jalur-jalur yang lain ada ED Bu Sri Utami, Bu Tri Utami, ada Ustadz Andika, ada Bu Desi dan kawan-kawan, ada Pak Pipit, Pak Dedinata dan sebagainya. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira karena besarnya saya hari ini tentu ada orang-orang hebat. Tapi badan Pak Somad nggak besar-besar dari dulu. Ya. Sebenarnya ini sudah ada peningkatan Pak Adi. Dulu saya bertahun-tahun itu beratnya 48. Sekarang alhamdulillah 62, 63. Oh, jangan-jangan karena bonusnya naik terus nih. Jadi sahabat HNI ini luar biasa. Satu hal yang selalu saya ingat dari Pak Abdul Somad ya, dari dulu sampai sekarang adalah beliau yang tidak pernah kekurangan stok semangat dan stok motivasi. Dalam kondisi apapun, dalam acara event apapun, beliau selalu terdepan
dan sepertinya memang apa ya, motivasi beliau tuh nggak pernah habis-habis ini. Ini gimana Pak Somad memupuk motivasi Pak Somad sehingga seperti tidak pernah kehabisan semangat itu Pak Somad? Oke. Baik, sahabat-sahabat HNI ya. Jadi motivasi atau motivator terbaik itu adalah diri kita. Ya. Jadi bukan mentor kita, bukan mitra kita. Jadi harus ada dari dalam diri kita. Kenapa kita berjuang di HNI ini? Ya. Jadi yang pertama ya harus kita niatkan bahwa dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ya, karena ini produk-produk halal. Betul, ya. betul. Kita harus semangat mensiarkannya, harus semangat memasarkannya. Sehingga halal mat ini menjadi pemimpin pasar di Indonesia bahkan dunia. Masya Allah. Jadi niatkan karena Allah. Ya. Jadi itu penting. Ya. Kalau niat kita sudah karena Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus punya mimpi, punya target, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Karena kenapa mitra-mitra kita itu tidak semangat? Kalau bahasa Pak Bagus, mitra-mitra kita tidak semangat itu yang pertama dia tidak punya mimpi. Yang kedua dia tidak dia punya mimpi tapi dia tidak tahu cara merealisasikan caranya. Maka kita harus ajarkan kepada mitra-mitra kita ini Pak Adi. Yang pertama ya kita tanya dia mau apa, bonusnya mau berapa, terus dia misalnya mau umroh, mau punya rumah, mau punya mobil dan lain-lain itu dituliskan, dituliskan. Kemudian dia diajarkan cara meraihnya. Kalau mau meraih ini ya pangkat tinggi, omset besar, ya, ini cara kerja benar. Cara kerja benar. Nah ini, jadi pangkat tinggi, jadi kita ajarkan, jadi ED segera. Bagaimana jadi ED? Begini. Nah itu di sesi mentoring berikutnya, ya. Jadi intinya pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar. Gitu ya, wah luar biasa. Iya. Jadi teman-teman sekalian. Itu ya Pak Abdul Somad. Jadi itu ternyata tipsnya yang selalu menjaga motivasi dan motivasinya tuh luar biasa. Nah Pak Somad, sejak antum kenal HNI, kemudian 3 tahun berikutnya baru aktif, ya kemudian sampai sekarang tentu kan banyak nih suka dan duka dalam perjalanan. Banyak onak dan duri, ya mungkin juga menguras air mata gitu. Nah gimana Pak Somad, ceritakan yang paling menarik nih buat kita semuanya untuk mendapatkan inspirasinya. Jadi tentunya teman-teman ketika kita ingin membesar itu kata kuncinya selain direkrut kita juga harus membina. Membina ini luar biasa ya. Enak sekarang kita modelnya online semua. Betul. Sebelum pandemi kita itu berjuang luar biasa, misalnya membangun jaringan yang ada di Bukit Barisan, grupnya Pak Firdaus. Itu saya bisa sampai 1 bulan. 1 bulan nggak di sana? Iya. Masya Allah. Itu tugas Pak Firdaus lah, itu ngajak saya keliling sampai ke Bukit Tinggi, ya. Akhirnya lahirlah Bu Sudarni, aktifnya di sana ya. Rujia ya. Kemudian saya dibawa lagi ke Deli Serdang, kemudian Serdang Berdage, itulah lahirnya Pak Helmi Indra gitu kan, dan sebagainya ya. Kemudian saya juga diajak ke Padang Sidempuan, ada Bu Priska di sana, kemudian ada lagi Bu Sabaria, kemudian pokoknya Sumut itu sudah rata-rata didatangin Pak Adi. Gitu ya. Sampai juga kita ke Banda Aceh, sampai kita ke Aceh Tenggara di Kota Cane. Sampai ke sana Pak. Dikira nggak ada kehidupan di sana. Begitu juga diajak nyebar ke Jambi, ada Pak Alwis, ke Sungai Penuh Pak. Sungai Penuh. Ke Gunung Kerinci, ya. Wah, iya. Gunung Kerinci Pak, kita ke Sungai Penuhnya ya. Sungai Penuhnya ya. Jauh juga itu dari Jambi ya. Iya, sama Pak Rudi juga ikut pada waktu itu ya. Iya. Kemudian saya pahit manisnya berjuang di Bangkabel itu nggak seperti sekarang naik pesawat. Kalau dulu saya naiknya jet foil. Lewat laut, kemudian lewat darat, sampailah ke Pangkal Pinang. 3 jam itu ke Mentok. Kabarnya gini, saya dengar dari Pak Ulfi. Iya, Pak Ulfi. Pak Somad di Pangkal Pinang ke mana? Tobuali ya? Tobuali. Jadi dari ujung ke ujung naik motor, Pak. Ya, betul. Dulu kita berjuang sama Pak Ulfi itu belum ada Pak Faisal ya. Iya. Belum ada Ustadz Faisal. Kalau sama Ustadz Faisal sekarang naik mobil. Kalau dulu kemana-mana kita naik motornya. Naik motor ninjanya sama Pak Ulfi. 2 jam perjalanan naik motor. Ya, naik motor. Kemudian juga kita diajak oleh Pak Ulfi mengembangkan ke pulau yang berikutnya Pak, Belitung.
Oh, Itu Pak naik- Usman. Pak Usman. Itu naik jet iya, foil juga itu, Pak. naik jet foil Kalau ya. sekarang kan naik pesawat. Kalau dulu jet foil gitu kan nyambung Iya, lagi iya, ya, iya, di iya, pangkalan-pangkalan iya. itu kita naik lagi jet foil dan itu perjalanannya laut full. Kalau sungai kalau Palembang ke Mentok kan lama di sungainya. Iya, iya. Sungai Musinya ya. Nah itu juga luar biasa dan di sana lahirlah ada LED Pak Yosi, ada LED Isna ini ya, DC juga. Kemudian ada Pak Usman ya, pernah Usman LED di juga Belitung sekarang ya. OLED, ya. Iya. Iya. Dan Luar dari sini biasa. juga lahir mitra-mitra di Bandung, Mbak, sekarang ini. Oh iya, Ada sekarang di ED, Bandung. ada ED Sudah ED di Bandung. Jadi Pak Usman itu kan orang Bandung. Nah, dia nyebarin di Bandung. Oh, Masya Allah. Ada ED. Jadi sahabat ini betul-betul melewati lembah dan gunung, Ya. lautan dan daratan itu diseberangi oleh Pak Abdus Somad. Pernah juga diajak grup Pak Usman ini sampai ke NTT, Pak. Sampai ke NTT. Nah, Nusa Tenggara Timur. ke Kupang. Masya Allah, ke Kupang. Iya. Ya Dan di sana Allah. lebih banyak bab duanya daripada kambingnya kemana-mana. Tapi semangat, antusias orang di sana menerima produk halal ini. Gitu ya. Masya Allah. Walaupun di negeri minoritas ya. Tapi Wah, luar biasa. Yang saya ingat satu lagi Pak Somad. Dulu Pak Rudi itu dalam sebuah acara sempat bilang begini. Ini mungkin pelajarannya menarik nih buat kita kalau ingin sukses nempel mentor. Pak Rudi sampai bilang gini, waktu saya bersama Bu Dery ya, Pak Rudi dan Bu Dery mohon maaf ini. Waktu saya dengan Bu Dery itu kalah dengan waktu saya dengan Pak Somad. Banyakan waktu saya dengan Pak Somad dibandingkan waktu saya dengan Bu Dery, kata itu Pak. Waktu itu Pak Rudi sampai menyampaikan saking betapa seringnya Pak Rudi dan Pak Somad ini jalan bareng, kemudian berjuang bersama sehingga sampai sekarang. Nah ini kan luar biasa nih. Gimana nih Pak Somad tipsnya nih nempel mentor ini sampai begitu sukses Iya, begini? iya, iya. Saya ucapkan jazakallah khairan katsiran sekali lagi kepada Ayang Rudi ya dan Bu Dery yang telah membimbing kami dari awal belum ngerti apa-apa. Jadi ketika saya mau awal-awal itu ya benar kata Pak Adi tadi, saya bawain tas beliau, nyiapin laptopnya, kemudian nyiapin aula dan sebagainya, Yeah. jadi panitia lah ya. Nah, kemudian di awal-awal saya diajarkan jadi MC, ya. Nah, kemudian diajak ke Jakarta ya, ikut di Bekasi ya, Di Bekasi. satu bis waktu itu rombongan dari Palembang belajar ya, ke hati lah kalau sekarang ini. Kemudian diajak juga ke Jogja ya waktu Milan ya. Pak Rudi udah naik pesawat tuh sama istri sama Pak Bu Dery. Kita masih lewat darat. Ingat tuh, saya naik bis putaran remaja gitu. Iya 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 iya. Diajak Milad, kemudian ikut langsung waktu itu ada pelatihan ya, training for trainer. Training for trainer, akhirnya saya memberanikan diri jadi trainer walaupun waktu itu masih pangkat senior manager ya. Pangkat senior manager saya jadi trainer nasional udah waktu itu ya. Nah, saya keliling lah ya, keliling bersama Pak Rudi ke Sungai Penuh tadi juga sama Pak Rudi, ke Medan juga sama Pak Rudi ya. Kemudian ke Bengkalis juga sama Pak Rudi. Makanya kata Bu Dery, banyakkan waktu sama Pak Somad. Bersama saya. Begitu ceritanya di awal. Iya iya. Jadi benar kata Pak Adi, kalau kita mau sukses itu ya kita harus dekat-dekat dengan mentor kita. Jadi kita belajar dengan mentor kita. Tapi hari ini kan dengan dunia online kita bisa belajar dengan siapa saja. Iya, Ya, ada betul. Pak Adi Chandra, ada Bu Dr. Fajria, ya ada di pusat ada Pak Bagus, ada Pak Basit, ada Pak Firly, ada Pak Wisnu, ya. Banyak ya kalau di HNI ya tempat kita Artinya belajar. dengan kondisi pandemik ini kita lebih mudah belajar. Kita cukup menyiapkan waktu dan kuota, ya data untuk supaya bisa belajar online. Artinya di HNI itu nggak ada mati gaya Pak Iya, Somad betul. ya. Oh, luar biasa nih teman-teman ya. Saya agak susah jadi menyimpulkan karena ternyata dari awal sampai akhir itu Iya. isi semua nih kata Pak Indra tuh daging semua. Oke, Pak Somad. Kan tim Pak Somad tuh udah bertebaran dari ujung Aceh Iya, sampai ke NTT. Itu gimana binanya Pak Somad? Oh iya, saya jadi tadi benar. Jadi kita di HNI ini tidak perlu sepenuh waktu, tapi yang penting sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Maka kita harus meluangkan waktu untuk pembinaan. Ya, saya punya grup WhatsApp itu 100 lebih grupnya. 100 grup WhatsApp diurusin semua. Ya. Jadi caranya bagaimana? Kita kita audit waktu kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa agendanya kita buat. Iya iya iya. Agenda hari ini kita buat bangun tidur misalnya, tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, zikir pagi dan petang,
kemudian kita olahraga, goes, habis itu kita beres-beres rumah, bersih-bersih sambil siram-siram tanaman, bunga dan tanaman yang lainnya. Kemudian kita mandi duha, kemudian setelah duha kita antar anak sekolah, karena yang ini masuk juga. Udah masuk ya. Kemudian habis itu pulang kita urusin grup online-nya. Nah, grup ini apa? Bisa materi pembinaannya itu yang sudah ada sebelum-sebelumnya, tinggal kita share-share atau kita buat materi-materi baru bagaimana yang belum ide jadi ide. Kemudian juga yang saya agendakan juga itu misalnya kita mau jadi sapir nih, berarti kan kalau sudah ada 5 ide kan perlu nambah 2 ide. Nambah 2 ide. Nah, bagaimana kita mengcoaching 2 ide yang baru ini sehingga omsetnya tercapai. Kalau mau emerald berarti kan 9 jalur. 9 jalur, 12 jalur. Artinya memang harus ada waktu yang kita luangkan pembinaan khusus kepada tim-tim kita. Apalagi dengan kondisi pandemi ini kan lebih mudah, kita bisa online, tidak harus datang, kita bisa dengan Zoom, kita bisa kalau orangnya sedikit bisa pakai WhatsApp, teleponnya kan sekarang WhatsApp bisa ber8 orang kan. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang terpenting adalah doa. Jadi kita kan tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, strategi yang sudah luar biasa, persiapan yang juga luar biasa sehingga kita targetkan mau jadi ini, mau bonusnya sekian. Tapi kalau Allah tidak berkehendak kan tak akan bisa. Maka yang kita lakukan adalah mendoakan mitra-mitra kita. Mendoakan mitra-mitra kita. Kan ada hadis tuh, kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka doa itu akan balik kepada kita. Allahu Akbar. Jalur 1 siapa? Minimal leader utamanya kita doakan, misalnya Pak Firdaus. Bisa berapa? Kita sebutkan angkanya. Kemudian jalur kedua siapa? Misalnya istri kan, jalur kedua. Sebutkan angkanya berapa. Kemudian jalur ketiga, jalur ketiga itu Pak Ali Akbar dan Pak Abdinal. Jalur keempat itu Pak Bu Desi. Jalur kelima Bu Tri Utami. Jalur keenamnya Pak Andika. Jalur ketujuhnya Bu Helina Siregar. Jalur ke-8-nya itu ada jalur dari Ustadz Salewangan. Di bawahnya itu grup Jambi. Ada Pak Andre dan Pak Bu Meza. Jadi sekarang saya ada 8 baru Pak. Ada 8 ya? 8 jalur ED. Oh ya, Pak Somad pernah jadi Safir ya? Safir ya. Pernah nyicip Safir tahun 2019 Pak Somad ya? Jadi doa ini penting. Kita kan kadang egois ya, doa hanya untuk kita pribadi. Nah, saran saya kita doakan mitra-mitra kita. Doakan mitra-mitra. Nah, selain kita doakan mitra-mitra kita, kan kita juga belum tentu doa kita diijabah ya. Maka kita juga minta doa ke orang-orang soleh, ke guru-guru ngaji kita, jazakallahu khairan katsiran. Mungkin tidak saya bisa sebut satu persatu para guru-guru ngaji saya ya. Kemudian doa orang tua kita. Doa orang tua. Suksesnya hari ini saya juga adalah berkat doa orang tua. Orang tua. Jadi dan tentunya doa pasangan. Kalau kita nggak didukung oleh pasangan kita, gimana saya bisa pergi jauh-jauh, lama-lama gitu kan? Baru sehari nanti sudah dipanggil-panggil gitu, pulang sama rindu gitu kan? Ini jazakillah khair juga kepada bidadariku gitu, Bu Wartika ya. Luar biasa. Yang sangat luar biasa ya. Saya berjuang berbulan-bulan kadang ya di luar sana. Di rumah dia ngurusin anak gitu kan dan lain-lain. Jadi ini perlu juga dukungan pasangan. Jadi doa ini penting Pak. Dan yang menariknya mitra sekalian, Pak Somad ini couple LED, couple LED. Jadi Pak Somad dan Bu Tika ini sama-sama LED sambil mengurus gitu, nggak pakai sambil. Berapa? 8 ya sekarang? Yang hidup 7 Pak. Yang hidup 7. Ada kembar. Wah, ini menarik nih ya. 7 orang anak, dua-duanya LED. Ya hampir samalah saya dengan Pak Somad ya. Saya 8, Pak Somad 7. Dengan jarak yang deket-deket gitu. Nih luar biasa. Pak Somad, buat motivasi kita Pak Somad. Saking banyaknya prestasi Pak Somad, saya sampai nggak hafal satu persatu. Tapi setahu saya setiap tahun Pak Somad tuh selalu dipanggil menjadi the best, terbaik, dan selalu dapat hadiah dari manajemen. Nah, tolong dong motivasi kita, kasih tahu kita nih Pak Somad. Pak Somad itu prestasinya apa aja sih di HNI? Bikin penasaran.
Jadi ini sikap kita itu kan menentukan hasil Pak Haji. Jadi sampai hampir ada yang bilang 80%, bahkan 88% ya. Jadi itu sikap kita menentukan. Jadi di HNI ini kita mau jadi apa? Iya, betul. Hanya sekedar tambah penghasilan atau mau membangun bisnis besar. Jadi itu menentukan hasil nanti efek ke prestasi-prestasi tadi. Kemudian terus kita juga kan Allah sesuai prasangka hambanya, maka kita harus masuk ke dalam mindset kita bahwa setiap ada promo yang diberikan HNI, maka yakinkan bahwa saya adalah salah satu yang menerimanya. Masya Allah, dari awal sudah husnuzon masuk di dalam mindset bahwa Allah akan berikan kepada kita. Masya Allah. Terus Pak Somad, ini menarik nih. Alhamdulillah ya, setiap tahun itu ada aja prestasi ya, mulai dari umroh, kemudian apa? Umroh tiap tahun ya? Ya, umroh. Umroh tiap tahun, Masya Allah. 2015 itu kita juga dapat ada 48 orang ya, umroh plus Turki. Ya. Kemudian juga ada PKM mobil gitu ya. Mobil udah berapa kali? Mobil 2 kali. Udah 2 kali. Alhamdulillah. Kemudian juga 2018 kita dapat promo tur Eropa 7 negara Pak Adi. Eropa 7 negara? Pertama. Mana aja tuh? Pertama kita ke Paris. Paris, Prancis. Paris 3 hari. 3 hari di Prancis. Lanjut ke Belgia 1 hari. Belgia. Kemudian lanjut ke Belanda dulu atau Jerman, antara dua tuh ya. Belanda, Jerman 4. Belanda, Jerman itu masing-masing ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kemudian lanjut kita ke Swiss. Ke Montenegro Pak. Oh, puncak salju ya. Salju abadi di situ ya. Minus 15 derajat. Wow. Kalau di bawahnya rata-rata -3, -1 gitu. Pas di puncak itu dingin banget itu. 15. Kemudian terakhir kita ke Italinya. Italinya kita ke Pisa sama ke Roma. Wah, Masya Allah. Nah, banyak hikmah yang bisa kita ambil, termasuk perkembangan Islam yang di sana. Karena kita rata-rata setiap negara yang kita kunjungi itu kita mampir ke masjidnya. Kita silaturahmi juga dengan komunitas-komunitas Muslim yang di sana, termasuk di Belanda, di Jerman. Di Jerman juga kita ke masjid terbesar ya. Masjid terbesar di Jerman. Di Jerman yang dibangun oleh Turki ya. Oh. Kemudian kita juga ke Roma, itu ada masjid terbesar di Eropa. Masjid terbesar di Eropa tempatnya di Roma malah Pak Somad ya. Di Roma. Masya Allah. Imamnya itu bisa bahasa Arab, jadi kemarin komunikasi dengan Dewan Syariah kita. Iya. Jadi dia kasih tausiah juga bagaimana perkembangan Islam di sana, terutama ketika 2019 Pak Adi juga ikut ya sama Pak Diria, kita ke Maroko ya. Maroko, ke Maghribi ya. 3 negara juga ya. Afrika Utara. Kemudian kita nyebrang Samudra Atlantik ya, sekitar 2 jam kita ke Spanyol. Ke Portugal ya. Ya, 3 negara ya. Kita juga lihat perkembangan Islam di sana, sejarah Islam yang sangat luar biasa sampai 800 tahun 8 abad ya Islam berkuasa di Indonesia ya. Masya Allah. Jadi kuncinya Pak Adi, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam mindset kita bahwa kalau ada promo di HNI, yakinkan kita salah satu yang mendapatkannya. Kemudian diiringi dengan ikhtiar, ya, kita pelajari langkah-langkahnya bagaimana meraih promo yang sudah disiapkan oleh HNI. Kemudian yang berikutnya adalah dengan doa. Kita bermunajat kepada Allah minimal 5 waktu. Nah, kalau bisa ditambah tahajud, duha, ya, ketika hujan turun, ketika saum, ketika dalam perjalanan, di waktu-waktu ijabah doa. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sekalian, sahabat HNI gitu. Nah Pak Somad kan, tentu perjalanan Pak Somad kan tidak mudah nih. Ya, betul. Bertahun-tahun tidak mudah. Artinya ada jatuh dan bangun, ada hal-hal yang justru pernah nggak Pak Somad terpikirkan ketika dalam perjalanan itu ada rasa pengen mundur, ada rasa pengen menyerah gitu ya? Dan gimana sih Pak Somad keluar dari masalah-masalah seperti itu? Oke. Ya, pertama kita mengadu kepada Allah atas setiap permasalahan kita, kemudian kita minta dibimbing jalan keluarnya. Nanti ada aja jalannya, bisa jadi dari mentor kita, bisa juga dari keluarga, bisa juga nanti berupa mungkin kita kebaca apa atau apa, nanti ada aja jalan-jalannya yang Allah
Allah tunjukkan. Jadi intinya kesuksesan kita itu kan adalah hak prerogatif Allah. Maka segala sesuatunya itu ya kita mengadunya kepada Allah. Kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada manusia, kalau dia nggak ada, walaupun kita nangis-nangis, tak akan diberi. Iya. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, memang tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Maka lah mengadulah apa yang apa permasalahan kita, kemudian kita minta solusi jalan keluar yang terbaik, gitu kan. Dan kemudian kita pasrah dengan ketetapan yang sudah Allah berikan. Walaupun mungkin di kacamata kita ini tidak baik menurut kita, tapi mungkin itulah yang terbaik buat kita. Ya, sama halnya ketika kita mau ambil rumah ini, Pak Adi. Iya. Awalnya kita bukan di sini, tapi Allah tetapkan di sini karena memang kita buka bisnis awalnya di Bank Raya. Jadi Allah tetapkan saran dari kawan-kawan jemaah Masjid Baitur Rahman, ngapain Pak Somad jauh-jauh pindah, beli aja rumah tetanggamu itu yang lagi dijual. Wow, jadi Allah tunjukkan lewat tetangga, Mas. Jadi kita segala sesuatu itu kita iringi dengan istikharah. Istikharah minta petunjuk kepada Allah, karena belum tentu menurut kacamata kita yang terbaik, belum tentu di mata Allah itu yang terbaik. Jadi awalnya nggak ambil di sini, Pak, jauh di arah Basuki Rahmat sana. Iya. Ya, tapi Allah tetapkan di sini. Masya Allah. Jadi betul-betul penuh hikmah dan perjuangan. Dan kita lihat nih sekarang Pak Somad menjadi kayaknya selalu masuk 20 besar terus Pak Somad ya. Iya, alhamdulillah. 20 besar leader terbaik di HNI. Kayaknya nggak usah disebutin bonus lah ya. Banyak. Oke, Pak Somad, kasih dong tips buat sahabat HNI, tips-tips kiat-kiat sukses Pak Somad nih, kasih kita. Kalau kemarin Pak Slamet punya trik namanya SDIT, kemudian Pak Tahardin punya jurus mabok. Pak Somad apa dong? Ya, triknya seperti biasa ya buat teman-teman ketika kita mau sukses. Yang pertama itu yang harus kita niatkan, kita berjuang di HNI ini menolong agama Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita sudah niatnya karena Allah, maka insya Allah Allah akan tolong kita. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah menolong kita, maka ya insya Allah dimudahkan ke depannya. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita buat adalah dream, mimpi. Ya. Jadi biar kita punya semangat, apa mimpi-mimpi kita dibuat. Ya. Dibuat dreamnya, ya, dibuat detail kalau perlu, ya, dreamnya, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bahasanya ikhtiar langit, Pak. Ikhtiar langit. Nah, apa tuh ikhtiar langit, Pak Somad? Ikhtiar bumi kita buat juga ikhtiar langit. Oh, buat ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Menarik ini. Apa sih ikhtiar langitnya Pak Somad? Ya, ikhtiar langitnya banyak amalan-amalan yang bisa teman-teman lakukan. Oh, iya. Duha, jangan sampai pernah tinggal duha. Ya. Kemudian istighfar, karena itu akan mendatangkan rezeki. Kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Seperti yang Rudi juga sudah membuat grup, ya, itu istighfar, buat grup Andalas yang mau ikut sehari 1000 gitu. Sehari 1000. Kalau Pak Pilih itu kalau nggak salah 2.500 Adi. Masya Allah, 2.500 istighfar. Bukan hanya istighfar, dia plus selawat katanya. Oh. Istighfar, selawat, ya. Kemudian bisa juga kita buat sedekah harian. Sedekah harian. Karena setiap pagi itu kan ada malaikat yang mendoakan. Ya. Nah, kalau buat yang bersedekah itu ditambah. Kalau buat yang kikir itu lupa saya hadisnya. Ya. Jadi buat sedekah harian. Kemudian kalau punya bonus di HNI juga jangan dimakan sendiri, kita bagi. Karena harta itu kan yang abadi itu ada yang kita sedekahkan. Yang sedekahkan. Maka sedekahkan minimal berapa persen sesuai kemampuan. Minimal 10, kalau lebih mampu 20, 30, 40. Kalau kaya kayak Abu Bakar 100%. Masya Allah. Tapi tentunya tidak begitu juga, karena saya yakin teman-teman juga masih butuh, ya. Iya. Artinya sesuai kemampuan. Di atas 2,5 lah, ya, 10 lah minimal. Paling kecil 10, kalau bisa 20. Kalau Pak Erwin itu dibagi 3.
tiga. Pak Erwin bagi Dibagi 3. ya. Jadi kalau 30% sekiannya itu untuk tadi ya, untuk kebutuhan umat tadi, sedekah, wakaf dan sebagainya. 30% dijadikan modal, 30% itu kalau salah dijadikan investasi. Kalau kita minimal 6,5% lah ya. Ya bisa 6,5%. Minimal tuh 6,5% tiap bulan. Kalau bisa dibulatkan 10%. Dibulatkan 10%. Masya Allah. Kemudian yang keempat ya, kita juga harus punya target ya. Ini misalnya tahun ini kan masih ada 4 bulan. Masih 4 bulan. Nah, kita petahkan karena besarnya kita itu karena kita punya tim-tim yang besar. Tim yang besar itu dia minimal menguasai kota, kabupaten, kalau bisa provinsi. Artinya kalau teman-teman mau sapir ya 7 provinsi lah. 7 provinsi. Atau 7 kota dan kabupaten. 7 benua ya. Nah, atau seperti Bu Epi itu istilahnya apa ya? Jagoan kampung. Jagoan kampung. Jadi dia cukup main di apa? Di kecamatan. Tinggal kecamatan kan kelurahannya banyak tuh. Iya, betul. Setiap kelurahan kalau misalnya ada 10 kelurahan kan udah 10 ED. 10 ED gitu. Udah emerald ya. Iya. Artinya sesuai kemampuan lah. Kalau yang bapak-bapak mungkin bisa terbang tinggi, tapi dengan kondisi pandemi hari ini serba online, tidak mungkin dengan Betul. Anda bisa menjangkau beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi borderless ya, tidak ada Iya. lagi batas. Lanjut Pak Somad. Nah, jadi yang terakhir tadi sudah saya sampaikan di awal, doa. Doa. Jadi doakan ya setiap jalur yang nomor 4 tadi kan kota mana aja itu pasti ada leadernya. Iya. Nah, leadernya itu Anda doakan. Si A bonusnya sekian, si B sekian. Si C Sampai sekian. sedetail itu Pak Somad. Ya, lebih bagus. Oh. Minimal leader utamanya ya, kalau mau ke bawah-bawah kan banyak sudah. Iya. Artinya kalau bonus leadernya sekian, otomatis yang di bawah-bawahnya itu Iya pasti ada ya. Karena Jadi nggak bisa. mungkin di HNI nggak mungkin seorang itu bisa sukses tanpa menyukseskan yang di bawahnya ya. betul. Kalau ikhtiar buminya gimana Pak Somad? ikhtiar buminya tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi kita audit waktunya. Audit waktu. Nah, waktunya dari bangun tidur itu kalau pusat terjadwal, saya ada jadwalnya Pak. Jadi setiap hari itu saya audit waktunya. Saya bikin di Telegram grup punya pribadi ya, channel Iya. pribadi. Jadi namanya audit waktu. Nah, Oh, ini jadi Masya nah, Allah. jadi audit waktu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada Pak. Wow. Misalnya kita bersih-bersih, mandi, tahajud, ya, hafalan. Kalau hari waktu itu pas kebetulan ini ada Ayumil Bid ya, sahur, ya, kemudian persiapan sholat subuh ke masjid, majelis taklim. Di subuh kita Sabtu biasa ada majelis taklim ya. Kemudian kita zikir masyurat, setiap pagi juga kita rutin kultum keluarga Pak Adi. Bisa baca kitab arba'in, bisa baca kitab-kitab yang lainnya. Masya Allah. Kemudian kita siram tanaman bersih-bersih, habis itu kita olahraga ringan saja, bisa goes, bisa stretching dan sebagainya. Bisa juga di samping kita juga buat arena panah kan, Oh, ada juga boxing gitu kan. Iya, tadi ada lihat sasak tuh. Kemudian setelah itu kita rekrut agen baru, HS Online. Nah, HS Online ini bisa kita isi grup-grup WA kita dengan testimoni, dengan motivasi dan sebagainya. Kemudian kita lanjut duha plus mengulang hafalan, kemudian HS tim 77 AS, HS lagi, kemudian HS online, kemudian sholat zuhur plus mengulang hafalan lagi sebentar, habis itu istirahat tadi. Ya sebentar, mungkin 15 menit setengah jam, bobok tampan dulu Pak. Ya, bobo cantik ya. Iya. Kemudian lanjut lagi, habis itu kita HS dengan calon ID, kemudian sholat asar, hafalan, zikir pagi, sorenya ya. Kemudian bisa kita buat kultum lagi dengan baca buku-buku yang lain ya. Jadi pagi sore itu kita ada kultum. Kemudian kita agendakan rekrut agen baru. Nah, rekrut agen baru ini saya rutin setiap hari itu minimal dapat 1. Nah, bagaimana? Ya kita bisa berdasarkan data WhatsApp yang ada di kita, ya kita sapa satu persatu. Sudah gabung belum HNI? Kalau belum, kirimlah datanya. Nah, kalau sekelas kita ini karena kita sudah juga punya rezeki, kadang saya ibarat beli bibit apa Adi? Iya. Kita beli bibit, ibarat beli bibit sawit, beli bibit karet gitu kan, beli bibit apa lagi? Nah, anggaplah 30.000 itu kita beli bibit. Iya. 30.000 beli bibit, maksudnya didatarkan jadi agen HNI. Iya. Siapa tahu nanti kita doakan dia jadi leader besar. Bisa bibit, bisa sedekah ya. Iya, menghasilkan dan berbuah tentunya. Masya Allah. Kalau berbuah lebih dari situ insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi rekrutmen. Setelah rekrutmen, mana sampai sore ya.
siram tanaman, bersih-bersih lagi sore, mandi, kemudian persiapan buka puasa, sholat berjamaah ke masjid, ngajar anak ngaji Pak. Nah, ini. Kemudian sholat isya, hafalan, malam kan kosong lagi tuh, isya online lagi. Masya Allah. Nah kemudian selanjutnya evaluasi kerja hari ini dan kita buat lagi agenda besoknya. Kemudian masih ada waktu bisa kita belajar, baca buku bisa, dengar tausiah bisa nonton ulang siaran di YouTube HMI TV buat yang ingin menambah wawasan dan motivasi. Bisa istirahat lagi. Luar biasa ya. Jadi diaudit waktunya. Terstruktur dan itu jadi kerja harian. Luar biasa betul-betul. Sahabat HN ini jadi patut buat kita contoh ini. Ya patut buat kita contoh dan dijadikan toladan dalam mengelola waktu. Wajar dong kemudian Pak Somad jadi salah satu leader besar di HNI. Dan tentunya kita sama-sama doakan nih, bukan cuma di 20 besar, nanti Pak Somad bisa masuk 10 besar atau mungkin menjadi top 1. Jadi orang terbaik. Wah ini Masya Allah luar biasa. Jadi nanti saya punya cerita, saya datang ke rumah Pak Abdul Somad, ngobrol santai dengan Pak Abdul Somad, orang nomor 1 di HNI. Luar biasa teman-teman sekalian. Pak Somad, ada berapa sih LED Pak Somad? Data terakhir ya, karena ada juga collab yang ini, tapi yang sudah pernah jadi LED itu ada 49 Pak. 49 LED, Masya Allah, luar biasa nih. Makanya tadi saya kalau disebutkan semua kan habis waktunya Pak Di. Jadi pokoknya ya grup Pak Firdaus lah ya. Iya. Atas supportnya ya. Saya doakan semoga terus tumbuh dan berkembang bisnis HNI-nya dan tentunya juga bisa memberikan kemaslahatan buat umat ya. Kemudian grup istri ada Pak Faisal dan ke bawahnya, ada Pak Lutfi ke bawahnya gitu ya. Kemudian ada jalur ketiga itu Pak Ali Akbar, ada Pak Ardinal ke bawahnya gitu ya. Kemudian jalur keempat ada Mbak Desi ke bawahnya. Kemudian ada Bu Tri Utami, ada Satandika ya. Kemudian jalur ketujuh itu Jambi ya. Ada Jambi ya. Bapak Meiza sama Pak Andri. Jalur ke-8 Bu Helena Wati Siregar. Masya Allah. Ada 8 jalur ini. Terus ada jalur-jalur baru yang saya create targetnya sampai akhir tahun ini penambahan ada 3-4 minimal ide baru. 3-4 ide baru. Dalam waktu 4 bulan ini Pak. Wow. Teman-teman sekalian, itu luar biasa sekali Pak Abdul Somad dari memulai dari ngutang. Ya, mulai dari utang produktif. Utang produktif ya. Jadi mulai berbisnis HNI dari hutang, sekarang memberi hutangan. Luar biasa ya perjalanan Pak Abdul Somad. Oke Pak Somad, ada motivasi nggak nih buat sahabat HNI yang nonton di mana saja berada, supaya mereka juga bisa mengoptimalkan waktunya, supaya mereka bisa ternyata di HNI ini semua pasti bisa gitu ya. Orang yang tadinya buruh harian mulai bisnis dengan cara hutang pun kemudian menjadi leader besar di HNI ya. Yang penting ya badan Pak Somad jangan besar aja ya, biar seperti ini ya. Nah, apa motivasi buat kita semua Pak Somad? Oke. Motivasi yang pertama, think big if you want to be big. Jadi berpikirlah besar, maka kamu akan besar. Jadi besarnya hari ini karena kita sudah memang di mindset kita bahwa suatu hari nanti saya bisa jadi besar. Jadi bisa jadi leader besar. Tentunya dengan catatan ya kalau sudah besar ya kontribusi itu yang terpenting buat umat ya. Tapi perlu pikiran kita ini, saya sekarang ini di pikiran saya sama kayak yang Pak Adu lontarkan tadi. Karena yang dulu top sama saya bareng top 19, 17, Pak Wisnu sama Pak Firly itu kan barengan saya tuh. Iya. Nah, itu saya 18, Pak Firly 19. Nah, kejar-kejaran aja dulu. Cuma memang rezeki beliau lebih gitu kan, hari ini bisa masuk top 1, top 2. Saya masih bertahan dan di 20 besar. 20 besar ya. Tapi saya punya mimpi suatu hari nanti saya bisa seperti mereka. Amin ya. Nah, jadi ini pikiran pikiran. Boleh lah Pak Somad kita nanti kejar-kejarannya Pak Somad nomor 1, saya nomor 2 atau saya nomor 1, Pak Somad nomor 2 ya. Pak Rudi mohon izin ya, tolong doakan ya kami ya. Terus Pak Somad apalagi tipsnya buat kita nih, motivasi buat kita?
orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang. Wow, Masya Allah. Jadi hebatnya kita itu karena kita melahirkan orang-orang hebat. Saya besar ini malah istilahnya tuh prestasinya lebih hebat mitra-mitra saya sebenarnya. Iya, Pak Firdaus ya. Firdaus itu luar biasa ya. Dia sering di atas saya bonusnya. Oh, berarti prestasi-prestasinya juga di atas saya. Kalau reward juga banyak kan beliau. Berarti teman-teman sahabat HNI, tidak berarti seorang yang sudah duluan gabung atau mentor mesti lebih sukses dari mitra. Kasusnya banyak di HNI justru mitra lebih sukses dari mentor. Salah satu contohnya Pak Firdaus ya, mitranya Pak Abdus Somad. Kabarnya Pak Firdaus itu katanya bosnya Pak Somad dulu. Gimana Pak Somad ceritanya Pak Firdaus tuh? Iya. Jadi itu sebenarnya kan kita mengaplikasikan aja konsep yang diberikan oleh Super System HNI, membuat daftar nama itu Pak. Oh, membuat daftar nama. Ini penting buat agen-agen yang baru yang belum pernah buat daftar nama, segera buat daftar nama. Minimal kalau kami dulu 200 nama. 200 nama. Di tahap awal ini minimal 50 nama. 50 nama, ya. Pertama siapa? Kalau 10 pertama ini keluarga kita. Keluarga dekat. Keluarga. Keluarga, Dari keluarga ini terkulah istri. Dari istri ini lahirlah grup Bubble Bangka Belitung. Oh, jadi Pak Ulfi grup keluarga ya. Keluarga Pak Ulfi itu kan rekrutan dari kakak ipar. Oh, Masya Istri ngerekrut Allah. adiknya, adik ngerekrut kakak, kan kakak ngerekrut kawan. Wow. Dari lingkaran keluarga. Dari lingkaran keluarga. Dapatlah Pak Ulfi. Kemudian yang kedua dari kawan sekolah. Kawan sekolah ini Pak Ali Akbar ini kan kemarin mau kuliah di UMP Pak. Iya. Waktu itu kan saya di saat Nabi Wakos juga Pak pernah. Kemudian kita buat bazar waktu itu kan. Kemudian dia mendekat, akhirnya kita closing, ada pelatihan yang dibuat Pak Rudi KHT lah ya. Kemudian ikut KHT, habis itu menghilang. Oh. Saya tanya kemana Pak Ali? Saya pulang kampung ke Bengkalis, saya nggak jadi kuliah. Uang kuliah saya belanjakan produk semua jadi stokis. Masya. Nah ini dari data kawan sekolah kan. Kemudian yang berikutnya adalah kawan kerja. Nah dari kawan kerja inilah kebetulan saya dulu di lembaga amil zakat, ya rumah zakat ya. Nah dari sini semua angkatan saya itu saya rekrut semua, termasuk bosnya ya Pak Firdaus. Ya. Pak Firdaus. Oh, jadi Pak Firdaus itu atasan Pak Somad di. Makanya bos. Oh, di rumah zakat. Masya Allah. Nah, kebetulan waktu itu saya setelah ikut pelatihan KHT bisa belajar terapi, saya bekamlah Pak Firdaus ini. Dan dia tanya di mana ikut pelatihannya, ikutlah. Akhirnya dengan ada KHT dia buat Pak Rudi, kemudian saya libatkan. Dia jadi panitia. Kebetulan dia bisa drive ya, supir, kemudian dilibatkan oleh Pak Rudi untuk jadi supir, bawa barang dan sebagainya. Tapi dia semangat belajarnya sampai dia memutuskan untuk resign juga, kemudian fokus di HNI dan mengembangkan di Sumatera Utara dan Aceh. Sumbagut. Wow. Kemudian dari jalur berikutnya adalah bisa Anda buat tetangga ya. Jalur tetangga 10 orang. Kemudian yang berikutnya tetangga ini dapatlah dulu siapa? Dr. Jalal ya, bukan Dr. Jalal yang ini, Dr. Jalal. Oh, Dr. Jalal itu ya, yang asma ya? Iya. Nah, dari jalur asma inilah berkembang grup Bu Desi yang di Pangkalan Balai, dulu sampai sama Dr. Iin juga yang di Morenin ya. Di stop kan lagi ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah relasi. Relasi ini siapa saja bisa dari yang punya jabatan sampai nggak punya jabatan. Nah, dari sini juga berkembang grup Jambi. Kebetulan kenal dengan relasi guru di Makat dulu, Ustaz Salewangan kan. Kemudian saya minta rekomendasi, ada nggak kenalan di Jambi? Rupanya ada kawan dia yang sama-sama guru Mahat dulu di Jambi. Kemudian dari Ustadz Termizi namanya di Jambi itu dosen UIN sana. Kemudian dapatlah Pak Parizal. Jadi Pak Parizal ini sekarang berkembang di Jambi ada 2 ED. Sekarang ada calon 1 ED di Bogor. Masya Allah, sampai ke Bogor ternyata. Luar biasa. Jadi Pak Parizal ini dulu saya rekrut masih mahasiswa. Kebetulan dia waktu itu ketua Persatuan Pelajar Bahasa Arab. Pelajar Bahasa Arab se-Indonesia. Dia sekretarisnya, sekjennya. Nah dari sini
dulu ya poinnya kecil Pak Adi, belanja mungkin mahasiswa kan belanja besar gigi paling Iya, poinnya iya, ada iya. poinnya paling 30, 40, 50. Sekarang sudah di atas 10.000. Masya Allah, luar biasa. Sekarang saya motivasi ya, Bapak Rizal harus jadi ED biar bonusnya besar, saya bilang. Betul. Nah, sekarang dia ngembangin di Bogor, karena dia ngajar di Bogor sekarang kan, di Rumah Tapis Sampah di Bogor. Setiap hari itu ngirim KTP Pak, Setiap hari? dia kirim KTP. 10.000. Jadi masih di sini di entry-nya Pak. Nah, menariknya itu dunia online sekarang Pak. Jadi Iya. walaupun orang di Bogor dia ngantri masih di sini. 10.000 poin minimal 2 juta tuh sebulan. Wah, Iya. banyak tuh ya. Jadi, saya bantuin lah, pokoknya saya entry-in. Nah, menariknya dia orangnya mandiri ya, enggak. Sebenarnya saya mau bantunya, tapi dia orangnya nggak mau dibantu, dia biaya kirimnya biaya sendiri gitu. Oh. Jadi kan misalnya daftar 1 orang, itu 50.000 transfer ke saya. 20 ribunya buat ongkos Ya, kirim. dia tanya dulu ongkir ke sini berapa, kalau pakai pos berapa, pakai JNT berapa katanya. Iya, Dia cari yang iya. paling murah nanti. Gitu. Luar biasa. Itu keberkahan. Oke, lanjut Pak Somad tipsnya. Udah 5 itu Pak Adi. Motivasinya tadi apa lagi? Ayo. Nah ini yang penting juga ya. Banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan sukses, tapi sayangnya kemudian mereka menyerah. Oh. Nah, ini kebanyakan ya, kebanyakan kita semangat di awal, tapi kemudian menyerah. Padahal udah dekat Udah ya. dekat, gitu. Nah ini yang saya tanamkan di selalu, kalau bahasanya itu istiqomah ya. Istiqomah ya. Kalau mungkin dulu saya stopnya setahun, bonusnya segitulah Pak Adi. Kalau di tahun kedua saya berhenti, mungkin mentok di situlah bonusnya. Kalau di tahun ketiga saya berhenti, mungkin mentok sampai di situ. Iya. Tapi kita terus berjuang, dan seiring waktu kalau kita itu ikhtiarnya maksimal diiringi dengan doa, maka tidak jauh dari apa, kalau omset perusahaan naik, kita naik juga. Naik juga, Masya Allah. Jadi waktu omset perusahaan naik terus gitu ya. Tapi kalau kita tadi stagnan, ya mungkin bisa begini, bahkan bisa turun. Bisa turun. Karena bisa jadi pengalaman kita di bisnis network ini banyakkan yang mati daripada yang direkrut. Maka kalau kita tidak ada kata rekrutmen, maka akan stagnan bahkan menurun. Makanya penting kita ngerekrut itu. Dengan kita ngerekrutkan, mudah-mudahan dia tumbuh, ya, berkembang, berbuah, menghasilkan, panen kan. Panen ya. Maka rekrutmen ini jangan pernah berhenti, ya. Sekelas ambasador, sekelas PLC aja masih ngerekrut, Anda masih AB, masih manajer, Wow. nggak ngerekrut. Gimana maksudnya? Mau dapat bonus besar gitu ya, ngelihat betul. status kawan bonusnya gede, wah semoga ketularan. Emang panu apa ya? Like, apalagi Pak Somad? Iya, Pak Adi. Ini nih, ini menarik semua nih. Biar Riko agak susah ngeditnya ya, karena dari awal sampai sekarang daging semua isinya. Ini tadi saya perkuat saja ya dengan yang saya sampaikan ikhtiar langit tadi ya. Barang siapa yang terus-menerus memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya kebebasan dari setiap kesusahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini penekanan penting ya buat Anda yang ingin sukses di HNI, maka ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi penting kita mengazamkan buat amalan harian, walaupun ya Rasulullah hanya menganjurkan sampai 100. Tapi kan Rasulullah itu kan dia dosanya sedikit. Lah Sudah kita ini kan dihapuskan, keluar ya. rumah aja udah dosa, Pak. Iya, betul. Dosa mata, ya gitu kan. Iya. Dengan kondisi hari ini kan. Nah, masih banyak mungkin ya yang tidak bisa kita hanya diri kita dan Allah yang tahu ya. Dengan begitunya banyak dosa, maka ini akan menghambat rezeki. Tapi kalau kita itu bersih, maka rezeki itu akan mengalir. Masya Ya, Allah. jadi pentingnya kita memperbanyak istighfar. Ya, silahkan sesuai kemampuan. Ada yang buat sampai 300, sampai 1000, sampai 2500. Bahkan salah satu guru kita di bidang entrepreneur ini, Ustadz Abu Saufi itu menganjurkan sampai 5.000. Sampai 5.000. 5.000 ya, 5.000. Nah, ini penting. Ya. Oke. Baik Pak Somad. Closing statement Pak Somad. Closing motivation buat para sahabat HNI. Sahabat-sahabat HNI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Ya. Saya apalah ya, saya ini tamatan hanya S3. S3, wah keren. Ya, SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Walaupun pernah kuliah sebentar ya di Mahat ya, di UMP ya. Kemudian apalah ya, latar belakang juga
di dunia sosial mungkin banyak nggak kenal orang ya. Hanya seorang buruh, Pak. Iya. Buruh di pabrik karet, kemudian kerja di lembaga amil zakat ya. Tapi itu pentingnya. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi kalau bahasa motivasi dari Pak Bagus itu begini. Kalau Anda itu emas, ya, walaupun diletak di dalam lumpur yang dalam, ya, dia akan tetap berharga. Punya harga emas itu, Pak, mahal. Mahal, ya. Tapi kalau dia itu besi, walaupun diletak di lemari yang bagus, dipajang, dihiasi, Tetap besi juga. tetap besi. Tidak semahal harga emas. Harga emas. Jadi jangan lihat Anda sekarang, kalau memang Anda itu orangnya ditakdirkan sukses di HNI ini, maka Anda akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang terkenal, akan menjadi orang bisa memberikan banyak manfaat buat umat ini. Masya Allah. Nah, maka teruslah berjuang bersama HNI ini. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Ya, insya Allah saya doakan buat yang hari ini nonton live, lagi live, semoga Anda salah satu leader yang kelak sukses di HNI ini, menjadi pemimpin pasar halal mat HNI, menjadi LED, menjadi safir, emerald, platinum, ya, insya Allah. Demikian dari saya, mungkin Pak Adi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Amin. Saya serahkan kepada Pak Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat. Terima kasih Pak Abdul Somad atas inspirasinya, motivasi dan energi positif. Tentu sahabat semuanya sudah membara semua nih ya. Kita dengar bagaimana seorang mantan buruh yang kemudian memulai untuk menjadi orang hebat, Allah kabulkan menjadi orang hebat. Apa tadi Pak Somad? Kamu tidak harus hebat untuk memulai. Jadi kita tidak perlu jadi orang hebat dulu baru mulai, tapi kamu harus memulai untuk jadi orang hebat. Kata kuncinya adalah jangan pernah untuk jangan pernah untuk tidak memulai. Selalu memulai, karena sukses itu selalu dimulai dari langkah pertama. Nilai 100 selalu dimulai dari angka 1. Gak mungkin ada 100 tanpa dimulai angka 1. Sukses untuk Anda semuanya, sukses untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi orang yang sukses bersama HNI dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Pak Abdul Somad. Buat Anda semuanya juga salam sukses buat Anda semua. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.